Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Alhamdulillah seneng banget gue ketika malam ini gue dikabarkan untuk dapat kesempatan ngobrol-ngobrol barengan sama satu musisi yang belakangan lagunya selalu muncul di playlist Spotify gue. Mau di mobil, mau di jalan, mau lagi begadang, mau ngapa-ngapain. Yang gue dengerin adalah album orang yang sebentar lagi akan gue ajak ngobrol di sini di Ganas. Ada Mika Angelo. Halo. Gila lo dengan udah gue praise segitunya lo masih hai gitu. yang itu dong yang gitu loh bersemangat. Mika apa kabar Mik? Baik. Apa kabar? Alhamdulillah lo baik. Gue juga baik. Lo gila men. Satu yang harus gue bilang ya. Ini bodoh ya, ini karena bisa disensor jadi gue harus bilang album lo anjing banget sih. Asli, bener ya. Album lo gila sih. Gue dari pertama kali gue dapet desas-desus bahwa Mika mau solo, gue udah nungguin. Kira-kira lagunya bakal kayak apa ya? Karena menurut gue salah satu songwriter terbaik di Indonesia saat ini adalah nama lo. Waduh. Iya beneran. Lo ngerasa sih? Lo ngerasa nggak sih? Lo ngerasa lo adalah salah satu talent yang lagi banyak diperhitungkan lah saat ini. Lo ngerasa nggak? Enggak sih, karena masih menilai diri sendiri terus sih. Maksudnya gak terlalu mendengarkan banyak orang ngomongin sebetulnya. Oh ya? Iya sih. Dan karena mungkin jarang kolaborasi juga kali ya Kak. Jadi selalu rasanya kerjanya masih dengan diri sendiri terus gitu loh. Gak terlalu kerasa efek luarnya gitu. Cuma apakah iya? Harus gue bilang iya. Dari gue tuh mulai waktu di Overtunes oke lah. Lo udah cukup berkilau di situ. Terus gue baru ngelihat lo yang di luar Overtunes itu ketika lo nyiptain lagu Berlari Tanpa Kaki. Oh iya. Men, lagu itu juga anjing bagus banget. Bagus banget asli. Thank you. Nah, dari situlah gue ngerasa bahwa lo tuh even though lo belum ngerasa atau lo belum ada di situ, tapi one day lo akan menjadi besar sih di industri ini. That's why gue pengen ngomongin tentang album. Amateurs udah keluar, gimana rasanya akhirnya setelah dipirit-pirit gitu rasanya satu lagu keluar lo sekarang. Iya lumayan lucu juga sih Kak. Walaupun memang situasinya kan nggak pernah seperti ini kan ya. Jarang orang ngeluarin album ketika lagi ada pandemi gitu. Mungkin experience-nya beda. Cuma buat aku puas sih. Seneng aja sama hasilnya. Nggak diburu-buru gitu. Yoi, kayaknya emang cukup mateng ya. Lu dari kapan sih ngerjainnya? Kerjainnya sebetulnya awal tahun ini sih. Cuma nggak ada bank lagu gitu sih Kak. Jadi benar-benar semua lagunya diciptakan karena perlu untuk ditulis gitu rasanya kalau buat aku sendiri. Oh, tapi untuk ukuran album yang ditulis baru dari awal tahun, gue sih ngelihatnya semuanya dikemas dengan sangat matang, mulai dari lagu, terutama visual belakangan ini sama Ivan Saputra Alam. Anjir, bagus banget gitu. Pertama-tama yang gue mau tanyain adalah soal rencana lo untuk solo tuh emang udah lama atau emang bener-bener spontan aja gitu? Sebetulnya nggak pernah direncanakan yang serius sih Kak, karena nggak tahu kemarin masih sibuk juga sama Overtunes kan ya. Yoi. Cuma kemarin ini awal tahun pas Overtunes juga keluar dari label, jadi ada waktu break dan kita bertiga sebenarnya udah sama-sama tahu sih mau break dulu dari industrinya gitu kali ya. Jadinya disitulah baru ada momen kayak aku nggak pingin stop aja dari musik gitu kan, masih pingin lanjut. Jadinya bikin aja sih, dan lucu juga akhirnya ketemu dengan orang-orang yang pingin ngelakuin project ini lebih serius gitu. Jadi sebenarnya jadinya projectnya lebih proper lah, walaupun buat aku emang lebih kayak pingin aja nulis lagu tanpa ada boundary apa-apa gitu. Orang pertama yang meyakinkan bahwa lo bisa solo siapa? Yang pertama tuh Inu Numata. Iya, jadi dia yang pertama kali convince. Sebenarnya lucu sih karena kita udah sama-sama ada di label kan ya dulu ya, dan dia bisa dibilang lumayan melihatlah progresnya aku dari Didi Overtunes, masih dikasih lagu sampai akhirnya bisa nulis lagu sendiri gitu-gitu. Dia lumayan ngikutin progresnya lah. Jadi ketika ada momennya dia lagi mau bikin label gitu-gitu, aku ngerasa ada trust yang kuat lah di dalam situ gitu.
Apa kalimat dia yang paling bikin lo kayaknya gue bisa solo? Sebenarnya dia bilang kayak sebenarnya gak segitunya, dia bilang cuma Mik gue mau bikin dulu dong, terus gue pengen sign lu gitu. Nah, terus? Kayak gitu doang sih. Dan kayaknya kalau untuk Kok dia kurang meyakinkan sih tapi kalimatnya. untuk convince aku mau solo, kayaknya kita kayak sama-sama tahu gitu loh. Kayaknya aku ada lah lagu-lagu yang mau ketulis sendiri gitu-gitu tuh. Kayak udah sama-sama tahu aja sih. Dia gak mesti kamu bisa solo Mik gitu-gitu, kayaknya nggak. Karena dari sisinya aku itu sih kayak gak terlalu ambisius. Gimana yang pengen jadi top kayak solo artis atau apa gitu, kayaknya nggak terlalu mikirin segitunya gitu. Oke. Kalau saudara-saudara lo, kakak adik lo di Overtones gimana? Mereka support sih. Oh iya? Maksudnya Mereka juga nggak jealous? Keluarga lo nggak, ini gimana sih kakak adik bukannya maju bareng-bareng malah sendiri lagi? enggak sih, karena kayaknya mereka juga tahu kayaknya aku paling into musik lah ya. Jadi kayaknya mereka butuh waktu di luar musik dulu. Mereka juga mendalami hal yang mereka ingin dalami. Selama itu mereka juga tahu kayaknya ya Mika harus tetap musik lah. Kayaknya emang dia suka itu gitu sih. Kayaknya. Oh, mereka nggak mencoba untuk apa ya? Udahlah sama di Overtones aja gitu, nggak? Enggak sih. Ada apa sih sama di Overtones? Kayaknya baik-baik aja deh. Kalau dari rilisan-rilisan kayaknya bagus, Kore. Manggung cukup oke. Peredaran di digital juga cukup tinggi. Ada masalah apa sih? Sebenarnya gak ada masalah sih sebetulnya. Jangan dijawab sekarang. Nanti abis ini kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mika tentang albumnya dan satu lagi. Ada apa sih dengan The Overtones? Balik lagi barengan sama Joey di Gen 98,7 FM yang malam ini gue masih ngobrol-ngobrol barengan sama Mika dan pertanyaan gue tadi belum terjawab. Sebenarnya ada apa sih sama The Overtones sampai akhirnya lo solo? Sampai akhirnya lo punya album sendiri gitu? Sama Overtunes gak ada masalah apa-apa sih. Cuma gak ada. Sebenarnya lucu juga karena kita baru rilis album kan ya. Kayak iya, makanya itu dia. Gitu. Dan manggung bisa bilang masih lumayan banyak juga gitu buat kita gitu. Cuma mungkin pingin break gara-gara secara kita gak sadar gitu udah 6 tahun kita nonstop jenuh mencari perhatian orang lain gitu kan. Mencari perhatian dengan cara yang itu-itu lagi ya. Iya, jadi kita bertiga kayaknya sama-sama tahu lah, apalagi kita kakak beradik kan, jadi kayaknya inginlah kita bertiga tuh masing-masing punya hidup yang sama-sama satisfying buat kita bertiga gitu sih. Jadi ketika ada momen kita bisa break, kita pakai banget sih gitu. Tapi sekarang jadinya refresh menurut aku. Berarti sebenarnya nggak ada konflik yang hebat ketika gue udah mulai tidak sevisi misi lagi gitu misalnya, nggak ada ya? Enggak sih. Karena Overtones dari dulu gak pernah profesional itu gitu kayak. Dari dulu kakak juga sih soalnya kan. Ya, lanjut terus aja gitu main musik bareng gitu. Ya mungkin lebih ke jenuh, cuma gak pernah yang kayak ngomongin visi misi beda gitu-gitu sih, gak pernah sih. Soal ide untuk mengistirahatkan itu keluar dari lo juga atau emang tiba-tiba one day kakak lo gitu misalnya ngomong jenuh gak sih gitu? Jenuh bisa. Sebenarnya Ruben tuh yang selama setahun kemarin ataupun 2 tahun tuh dia yang udah ngobrolin sih kayak gue pingin kuliah nih atau apa gitu-gitu lah kan. Jadi dari situ sih kita obrolin, cuma gak ada sih yang ngobrol. Paling ngomongnya cuma kayak oke, nanti kita mau bikin album 3, cuma sebelumnya mendingan kita break dulu sih gitu biar kalau enggak nanti setelah rilis kita gak akan ada break lagi gitu kan. Iya benar. Tapi di rumah lo tetap ngobrol dong. Ngobrol, bahkan sekarang karena pandemi jadi ngobrol terus tiap hari. Gak ada break ya sebenarnya pada. Kalau lo di luar kakak adik, lo nge-break atau lo break nge-band tuh ya udah dalam artian lo kan nggak ketemu-temu. Sekarang udah lagi diistirahatkan, pandemi ketemu lagi ngobrol lagi lebih lama. Reaksi mereka dengar lagu-lagu lo di album ini gimana? Mereka pada seneng sih. Itu yang bikin aku juga seneng banget karena banyak lagu yang mereka denger di saat rilis sebetulnya. Jadi mereka sama sekali gak involved di pembuatannya. Oh iya. Mereka lumayan dengerin di tiap harinya gitu loh, Kak. Jadi itu yang kerasa mereka beneran suka gitu. Masuk juga ke playlist mereka juga gitu. Lo ngerasa aneh gak sih setelah keluar dari ajang pencarian bakat, akhirnya lo langsung dijerumuskan sebagai grup. Sekarang lo fight sendiri sebagai seorang solois. Iya. Aneh gak? Sebetulnya seneng kok, karena dulu inget banget
momen ketika semua orang taunya aku sebagai solois, terus harus convince setiap orang kalau aku tuh ada di sebuah band gitu. Sedangkan sekarang jadi kayak dibalik lagi gitu. Cuma jadi ya kayak udah pernah sih dan nggak terlalu masalah gitu. Oke. Si ini apa namanya, untuk album lo sendiri tadi lo bilang awal tahun rencana mulai pembuatannya. Gimana rencananya udah pasti udah lo godok matang dari tahun lalu dong, sebelum pandemi ini kan? Iya, betul. Oke. Apa yang sebenarnya lo pikir, apa ya, kalau tadi lo bilang di Overtones lo jenuh untuk mencari perhatian orang, sekarang kan lo lagi mencari perhatian orang lagi kan dengan cara yang berbeda kan? Dengan treatment yang sama sekali berbeda, jauh banget dari di Overtones. Apa yang membuat lo akhirnya percaya bahwa ada sesuatu dalam diri lo yang selama ini belum pernah keluar dari The Overtones dan mau lo keluarin sendiri? Sebetulnya tahu karena selama ini untuk lagu-lagu The Overtones aku jarang banget nulis lagu yang personal buat aku sih sebenarnya. Dan sebetulnya bukan gara-gara menghindari, tapi lebih karena emang hidup aslinya tuh gak semenarik itu gitu. Emang nggak menarik apa sih? Mika Angel lo gitu, masa hidupnya nggak menarik? Selama ini, maksudnya aku salah satu contohnya adalah nggak pernah ada di sebuah hubungan romantis gitu. Nggak pernah pacaran kan sebelumnya kan, sebelum tahun kemarin. Terus? Jadi sebenarnya itu aja pun udah lumayan life changing kan gitu, kayak pacaran dengan seseorang untuk pertama kalinya buat aku lumayan bikin membuka pikiran terhadap banyak hal baru gitu sih. Jadinya bisa dibilang kayak selama setahun kemarin dan lebih tuh banyak banget hal yang terjadi yang bener-bener unik ke aku sendiri gitu lah. Maksudnya uniknya ke aku nggak terjadi ke Ruben ataupun Mada gitu kan. Jadi mungkin karena itu sih jadi aku rasa banyak banget lagu yang aku pingin tulis yang bener-bener perspektifnya aku doang, dan kalau lagu itu mau dipaksain dibawain Overtones nggak akan adil sebetulnya buat kita bertiga gitu. Karena yang di highlight harus dari, at least kalau personal ya personal bertiga misalnya gitu ya. Iya, benar. Ya dominasinya jadi ketara banget gitu. Iya. Lagu yang paling personal buat lo di album ini apa? Sebetulnya semuanya, cuma mungkin yang paling berat itu yang Middle Ground. Oh, yang tentang nyokap ya? Iya, itu lumayan personal banget sih. Itu bagus banget lo. Gue rasa bentuk strategi dari penulisan lagu, dari kemasan musik sampai ke visualnya, men gila, itu jenius sih, bagus banget sih asli. Emang apa sih yang sebenarnya orang kan interpretasi sama lagu kan suka beda-beda ya? Iya. Interpretasi lo sama Middle Ground itu apa? Sebetulnya ini kan tentang bagaimana semakin umurnya semakin tua gini, semakin kerasa semakin berjarak dengan mama sih sebenarnya gitu loh. Apa kalau merasa memang benar-benar berjarak sama mama? Sebenarnya jangan dijawab sekarang. Nanti sebentar lagi balik lagi di Gen 98,7 FM. Sasyap! Balik lagi barengan sama Mika dan juga Joey di Gen 98,7 FM. Kita lagi ngebedah satu-satu lagu-lagu yang paling dalam, lagu-lagu yang jadi favoritnya Mika di album Amateurs yang baru aja keluar beberapa waktu yang lalu. Middle Ground. Lo bilang tentang nyokap, lo bilang tentang bagaimana lo berjarak sama mama, mau nggak mau gitu ya, di umur-umuran seperti ini. Emang berjarak dalam persepsi lo tuh berjarak kayak apa sih? Sebetulnya mungkin ini kali ya, perbedaan pendapat dan apa ya, mungkin ngerasa sok taunya kali ya di umuran gitu kali ya, kayak ngerasa pengen bisa kendaliin segala hal tentang hidup, bahkan ingin ngendaliin cara orang tuaku hidup gitu kayaknya. Jadi kayaknya segala hal yang menurut aku awalnya berdasarkan kasih sayang, cuma lama-lama malah egois gitu sih. Jadi itu tentang itu sih, dan aku baru sadar ternyata nggak cuma aku yang ngerasain itu, ternyata banyak banget. Asli. Kadang-kadang orang tua tuh secara tidak langsung kan emang punya rencana-rencananya kan, yang menurut dia terbaik, walaupun kadang yang menurut mereka terbaik belum tentu terbaik buat kita yang ngejalanin. Emang sebenarnya nyokap lo pengen lo jadi apa sih? Jadi PNS kah? Atau jadi apa gitu? Sebenarnya enggak, kadang-kadang sesimpel pinginnya lemari di kamar adanya di kiri, aku pinginnya di kanan gitu. Emang masih memperdebatkan hal kayak gitu? Ya tahun-tahun lalu sih masih sih, kayak lucu juga. Kalau enggak kayak bangunnya harus gini biar bisa cuci bajunya jam berapa, sedangkan aku maunya jam berapa gitu. Lah emang kayak nyuci baju sendiri?
Iya sih, maksudnya dengan mesin cuci ya. Cuma ada waktu-waktunya gitu kan. Cuma itulah perbedaan yang kecil namun menumpuk. Jadi Tapi kan lo tahu kan kalau itu sebenarnya ada maksud bagusnya juga buat lo sebagai pribadi gitu kan. sangat sih. Iya. Yeah. Yang lo paling kagumi, yang paling lo banggakan dari seorang mama lo apa? Pribadi kayak apa dia? Apa ya? Mungkin cara itunya sih, cara pingin mengendalikan semua situasi tentang aku tuh sebetulnya lumayan mengagumkan lah. Kayaknya sebenarnya berat, apalagi anaknya 4 gitu kan, dan cowok semua gitu. So, itu hal yang nggak mudah gitu. Cuma tiap hari banget mama ngelakuin itu gitu, dan ya itu sih hal-hal kayak gitu yang kita kadang-kadang lupa. Gue boleh tebak nggak sih zodiak nyokap lo apa? Oke, aku pun nggak tahu, cuma aku tahu bulan lahir. lo inget aja tanggal lahirnya berapa ya? Tapi lo nggak tahu zodiak ya? Leo bukan Leo? Bukan, Leo kan Agustus ya? Dia Juli Agustus bukan ya? Bukan. Damn. Capricorn. Desember Januari. Iya, Januari 25 tapi. Wah. Iya, bener. Desember, ya dia berarti adalah Aquarius yang masih mendekati sama Capricorn. Ya ini gue soto-sotoin aja, percaya atau enggak. Kalau zodiak tuh kadang emang coba buat lo ketawain aja. Cuma kadang gini, benang merahnya adalah orang-orang kayak gini tuh emang either dia punya keras kepala banget, batu, atau dia punya interpretasi sendiri yang apa ya, argumen yang kuat tentang apa yang dipercayain. Kadang-kadang emang jatuhnya jadi controlling banget gitu. Apakah betul seperti itu? Kalau itu benar artinya itu turun ke aku juga. Lah emang Capricorn juga? Aku Scorpio, cuma sering banget dibilang batu dan kayak keras kepala banget lah. Iya, Scorpio kan juga batu. Tapi Scorpio itu dari yang gue tahu adalah orang-orang yang punya ide-ide halu di kepala itu banyak banget sesuatu lah. Kayak misalnya salah satu sahabat gue yang Scorpio yang halu tuh ini Ninoran. Iya. Scorpio ya? Iya, di Scorpio. Adit Insomnia, udah halu bener. Kita tinggalin itu, kita balikin lagi ke album lo. Oke, dari nyokap lo, kalau tadi kan favorit lo ya di album ini. Kalau gue favoritnya adalah Amateurs atau enggak Shock. Nah, tapi kalau gue tuh tipe orang yang bisa suka banget sama satu lagu berdasarkan komposisi, tapi gue nggak tahu lagunya tentang apa. Oh ya. Gue ngerti nggak ada tipe-tipe orang yang musik banget gitu. Gue pengen denger dari lo sendiri. Shot. Ini sebenarnya karena liriknya bahasa Inggris ya. Gue pengen tahu sebenarnya lo apa sih yang lo rasain ketika nulis lagu ini? Sebetulnya lagu ini lagu patah hati, cuma bukan kayak lagu putus cinta atau apa gitu loh. Tapi? Gue rada bingung sih aku emang menjelaskan lagu ini karena sebetulnya lebih kayak sebuah kejadian di dalam sebuah relationship yang membuat yang membuat aku merasa dihianati lah. Dan jatuh-jatuhnya jadi kayak nggak mengenal orang yang aku rasa aku sayangi, ataupun jadi nggak mengenal diri aku sendiri lagi gitu. Kok bisa sayang dengan orang yang aku pun nggak kenal sepenuhnya gitu. Tapi kayak gitu. Jadi tentang siapa? Gitu. Tentang pacarku yang sekarang sih. Cuma ini makanya masa-masa paling down-nya gitu. Dia pas nulis sedih banget. Pas lihat sekarang sih kayak, oh iya deng, mungkin ini gara-gara pertama kali pacaran itu kali ya. Jadi merasa segala hal tuh kayak gede banget gitu. Oh iya, emosi-emosinya masih, bukan gede sih, tapi kayaknya mungkin rasanya masih serba baru aja di lo ya. Iya benar sih. Tapi enak kan? Ya sekarang kalau lihatnya sih jadi pengalaman lah. Lu berapa tahun sih pacaran? Ini mau 2 tahun sih. Mau 2 tahun. Ya. Oke, gue suka ada salah satu konten lo di apa namanya di Instagram. Ini gue nyadar gara-gara istri gue. Istri gue tuh juga suka banget. Gue tuh berdua kalau lagi di jalan dengerin album lo. Ini bener ya, gue nggak peres ya, beneran. Karena gue suka banget gitu. Terus dia one day bilang sama gue waktu keluar album lo. Terus dia nanya sama gue gini, kamu tuh kenal personal sama Mika nggak? Gue nggak terlalu ngobrol sih sama Mika sejujurnya. Aku dengerin albumnya, dia tuh bucin banget ya.
Terus abis itu gue cek kan, emang ada apa sih? Barulah akhirnya gue baru nyadar, waktu itu gue pernah nge-like foto lo sama cewek lo. Terus lo bilang, lo sendiri menulis bahwa betapa bucinnya lo sama dia. Kita bahas ke sana, kita bakal ke sana, jangan kemana-mana Sobat Gen, tetap di Gen 98,7 FM. Sasyap! Balik lagi barengan sama Mika dan juga Joey, tentunya masih di Gen 98,7 FM yang lagi ngomongin betapa bucinnya Mika. Iya. Oh iya. Seberapa bucinkah Mika Angelo? Aku mengaku bucin sih. Nggak apa-apa tau. Iya, emang bucin banget sih. Cuma ya nggak tahu mau gimana lagi. Nggak ada yang salah tau. Nggak ada yang salah dari bucin beneran. Lo ngerasa bisa mengontrol pacar lo pun bukan sesuatu yang keren juga sebenarnya. Ya benar. Iya sih. Lo emang harus ketemu di tengah. Emang dari hal-hal receh, lo bucinnya kayak gimana? Harus kalau mau nutup telepon, kamu aja yang tutup, kamu gitu. Tapi nggak yang kayak gitu sih. Lo bucinnya kayak gimana? Sering nggak tahu. Emang aku tuh tahu ini bakal dibilang bucin banget apa gimana. Nggak apa-apa. Gue juga bucin, santai. Apa ya, bentar ya. Kalau nggak sering screenshot pas lagi video call. Oh, oke. Jadi apapun momennya tuh kayak rasanya pingin di capture aja, dan itu agak aneh sebetulnya. Kayak aku nggak pernah membayangkan aku bakal jadi orang seperti itu, cuma kejadian juga, aneh banget. Kalau lo dihadapkan sama beberapa situasi, terus lo agak bingung memutuskan, lo suka nelfon dia nggak, bantuin lo mikirin gitu apa gitu? Lumayan sih, kayak dan dia pun untungnya suka membantu hal-hal kecil gitu. Bahkan kayak kalau tiba-tiba aku minta ini yang bagus yang mana, kayak baju yang bagus yang mana nih, gitu-gitu, dia dengan senang hati banget gitu, bahkan seneng kalau bisa ngebantu. Background-nya apa sih dia? Apakah fashion stylist atau apa gitu? Atlet. Hah? Atlet badminton. Jadi kehidupannya sebenarnya jauh banget sama. Bohong lo, atlet badminton beneran? Beneran, serius. Iya, jadi jauh banget sebetulnya. Atlet nasional apa atlet masih mencoba untuk jadi nasional? Gue nggak ngerti sih istilahnya apa, tapi atlet beneran. Atlet nasional. Wow, lo ketemu di mana sama dia? Instagram. Iya, awalnya taunya dari Instagram. Serius? Iya, cuma gak yang creepy gitu loh. Jadi pasti lo dong. Ya rada sih, ini cuma kan gak yang creepy kayak apapun tuh deketin terus gitu, nggak gitu juga sih. Jadi taunya aja dari Instagram awalnya. Lo yang move duluan? Ajak ketemu lah ya. Terus lo yang DM dong? Atau lo komen tiba-tiba random komen gitu di postingan dia atau gimana? Aku komen tapi dia duluan yang gitu. Makanya ini sebenarnya agak lucu juga. Jadi kayak dia nge-storyin, ini lucu ya, dia dengerin lagu Overtunes yang bukan sekedar kata di Gen FM. Oke. Dia nge-storyin radio lagi play lagu itu kan, Gen FM. Terus itu kan belum ada interaksi apa-apa tuh, Kak. Jadi aku langsung aku lihat story-nya dia itu, baru aku DM. Jadi itu siapa duluan yang move duluan? Kan jadi Tapi gini, di dalam pekerjaan lo sehari-hari lo, yang ngetek lo lagi dengerin di Overtunes kan pasti banyak. Benar dong? Iya nggak? Tapi berarti pertanyaan gue adalah, kenapa yang ini lo DM gitu? Apa jangan-jangan semua lo DM-DMin? Nggak dong? Waduh, nggak dong. Jadi dia adalah seorang atlet badminton? Iya. Oke. Gimana rasanya pacaran sama atlet badminton? Sebetulnya mungkin bedanya sama orang-orang yang lain adalah lebih disiplin ya kali ya. Dan dia sebenarnya lucu, banyak yang agak mirip dengan dunia industri musik, di mana sebenarnya mereka public figure juga. Tapi ya kayak gitu sih, misalnya cuma boleh keluar dari asrama pelatnas gitu tuh cuma hari Minggu doang gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya banyak aturannya. Lo pernah lihat dia bertanding nggak? Pernah, udah beberapa kali sekarang jadi. Teriak-teriak nggak? Bawa apa gitu yang spanduk atau apa gitu? Oh, snare. Yoi, soalnya badminton kan seru banget di Indonesia kan. Lo ini gak? Lo bangga gak sih? Lo bangga ngeliat, wah jadi pacar gue nih lagi tanding nih gitu. Bangga banget sih. Dan semua orang jadinya kayak apa ya? Aku jadi lumayan seneng juga dikenalnya sebagai pacarnya dia gitu, bukan sebagai kayak ini si penyanyi nih nonton gitu. Nggak gitu kalau lagi di
Istora kan biasanya ya. Dikenalnya tuh lebih sebagai pacarnya. Balik lagi ke album. Ternyata nyokap lo adalah orang yang juga sangat menginspirasi lo untuk menulis sebuah lagu di album yang juga menjadi lagu favorit lo. Ya. Cewek lo juga sama. Kebetulan lagunya juga lagu favorit gue dan istri gue. Ada lagi nggak satu figur kuat yang akhirnya bisa menginspirasi lo atau men-trigger lo untuk menulis sebuah lagu di dalam album ini? Sepupu kali ya. Aku punya satu sepupu. Hah? Kok yang sepupu sih jauh banget sih? Dia sebenarnya lucu karena kita sepupunya lumayan banyak juga dan close juga lah ya, kayak dekat gitu, dan dia sebetulnya sedang mengalami depresi juga gitu. Dan itu yang membuat kayak sehari-hari kita kalau lagi ketemu gitu-gitu tuh jadi berasa perubahannya orang ketika mengalami mental health issue gitu-gitu tuh berasa perubahannya gitu sih. Dan itu yang buat aku kayak aku terbeban banget untuk bisa nulis lagu untuk mengubah situasi itu gitu kali ya. Jadi seumuran nggak lo? Lebih seumuran nggak? Lebih tua dikit? Mau 30. Oke. Apakah lo ngerasa relate sama emosi dan cerita-cerita dia sampai akhirnya lo tulis? Sebetulnya mau bilang relate juga kayaknya nggak mungkin karena nggak merasakan hal itu gitu kan, nggak. Hah? Lo depresi kenapa? Enggak, justru enggak. Jadi aku nggak akan bisa gitu aku bilang. Cuma mungkin satu hal tentang mental health yang aku bisa rasain adalah aku orang yang cemas juga. Jadi aku merasa ada beberapa momen di mana aku tahu betapa beratnya untuk mengontrol pikiran gitu. Kayaknya pikiran melawan badan sendiri itu sering banget gitu. Jadi dengan itu aja aku udah ngerasa stres gitu. Apalagi orang yang setiap hari harus bangun dengan rasa yang bahkan lebih parah gitu. Jadi buat aku sih aku lebih pingin bisa nulis lagu untuk nyampe ke orang yang merasakan hal itu sih. Dan untungnya buat aku berhasil karena pas lagi listening session gitu bareng-bareng, sepupuku juga nonton tuh pas banget gitu, dia lagi pingin nonton gitu kan. Terus akhirnya dia dengerin dan akhirnya dia WhatsApp gitu sih. Akhirnya kayak bener-bener menyentuh gitu. Jadi itu yang bikin seneng banget. Wow. Emang lo cemas kenapa sih? Kecemasan terbesar lo apa? Jangan dijawab sekarang. Nanti. Abis ini balik lagi barengan sama gue Joy dan Mika di Gen 98,7 FM. Balik lagi barengan sama Joy dan Mika di Gen 98,7 FM karena gue jujur harus mengakui gue sebel banget ngobrol via digital kayak gini karena kalau gue dikasih kesempatan untuk ngobrol selama 1 jam atau mungkin gue rasa akan kurang. Gue pengen banget ngobrolin banyak tentang album lo gitu. Dari segi teknisnya, dari rekamannya, dari isunya, dari depth apa yang lo rasain gitu. Tapi mudah-mudahan nanti akan ada kesempatannya. Yang sekarang gue mau obrolin tadi ngelanjutin tentang kecemasan. Lagu tentang mental health. Kita berangkat dulu. Lagu yang lo tulis ini berarti lagu yang mana tentang mental health? Judulnya Stay a While. Oh damn. Oke. Nah, emang kecemasan apa yang paling sering lo rasain? Mengingat tadi lo bilang dari statement lo adalah lo orang yang termasuk sering cemas gitu. Kecemasan terbesar lo apa sih? Ini sebenarnya rada lucu sih. Apa lagi sih? Cuma, cemas banget kalau harus ke toilet sebelum ngapain pun. Bener-bener sebelum pergi apalagi sih. Kayak sebelum pergi kemanapun tuh resahnya bener-bener yang sampai bisa keringetan dan cemas banget. Jadi harus ke toilet dulu. Sebenarnya sesimpel itu, tapi gak bisa diubah dan kayak benar-benar stressful banget karena buat aku ini lumayan mendikte kehidupan aku juga gitu loh. Jadi aku takut untuk pergi kemana-mana, orang mau ngajak ayo hangout di sini ya gitu tuh jadinya gak mau gitu. Padahal mungkin aku dari sononya suka sih kayak adventuring gitu-gitu. Cuma dengan mikir mau pergi kemana tuh udah mikir kayak oke di sana toiletnya bagus apa enggak. Terus ada toilet gak ya gitu-gitu itu bisa bikin cancel segala acara gitu. Oke. Gue nggak nyangka bakal dapet jawaban kayak gini sih sebenarnya. Harusnya lebih dari itu. Orang tuh cemas sama toilet kadang-kadang karena faktor kebersihan atau karena ya at least paling gede lah, paling banyak mayoritas karena faktor kebersihan. Ya. Lo faktornya apa? Apa kalau sama kayak gue nggak bisa jongkok tuh gue juga cemas sebenarnya. Aduh, ini toiletnya jongkok apa enggak ya? Kalau jongkok mampus
Gue nih gue gak bisa jongkok nih. Kalau lo apa? Kecemasan lo gara-gara toilet? Juga termasuk. Kebersihan juga termasuk. Cuma sebenarnya gak tahu. Makanya aku sebenarnya gak terlalu tahu juga kenapanya gitu. Aku inget banget sih awalnya dulu kayak dari SMP mau ada live in pergi ke Jogja naik bus gitu kan ya, perjalanan gitu. Nah lo gimana tuh? Iya, jadi aku baru sadarnya tuh kayaknya di hari itu gitu kayak, oh nanti pergi berapa jam ini, artinya harus ke toilet dulu nih sekarang gitu-gitu. Terus kayaknya dari situ terus kebawa terus aja sampai sekarang. Aneh banget sih. Udah gitu kan yang parahnya adalah dari hal sekecil itu sampai akhirnya jadi bener-bener dari kayak mental health jadi bener-bener physical health juga yang jadi kebawa. Karena ternyata ada juga nama penyakitnya gitu loh di dunia kedokteran, IBS kalau nggak salah. Oh iya? Irritable bowel syndrome. Jadi penyakit usus yang bener-bener gara-gara pikiran doang gitu loh. Dan jadi gak ada cure-nya. Itu yang bener-bener serem banget buat aku. Wow, gue baru tahu ternyata seserius itu ya. Makanya. Perkara toilet doang. Serius banget ternyata. Oke. Kalau itu kecemasan yang kecil, nggak bisa bilang kecil ya karena tiap hari lo ngerasain. Tapi itu berarti lo juga punya kecemasan terbesar yang lainnya dong. Lo cemas nggak sih waktu nulis album ini dari pertama? Bahkan biasanya orang kalau bikin sesuatu tuh cemas gagal, cemas nggak diterima, cemas angka viewsnya jelek, listeningnya ya sedikit atau segala macam investasi bisa balik atau enggak. Lo pernah cemas akan hal ini nggak sih? Sebetulnya nggak terlalu sih, karena itu tadi sih kayaknya buat aku butuh untuk nulis album ini gitu, dan mau album ini nggak didengar banyak orang pun sebetulnya nggak terlalu masalah gitu buat aku. Jadi kayak aku nggak terlalu pingin album ini jadi kayak project ambisius banget supaya bisa bikin aku jadi star paling gede atau apa. Cuma yang penting jadi aja sih dan buktiin ke aku sendiri. Nge-push juga mungkin aku sebagai produser gitu bisa bikin sebagus apa gitu-gitu kan ya. Ya kira-kira yang nilainya adalah aku sendiri juga sih. Dari tadi lo berkali-kali bilang bahwa lo nggak ambisius lah dalam mengerjakan album ini. Batasan antara santuy sama ambisius lo tuh ada di mana? Itu dalam arti gimana tuh, Kak? Dalam arti lo punya ekspektasi apa sama album ini? Oke. Waduh. Ekspektasi sih buat aku yang penting enak didengar. Dan mungkin untuk orang-orang yang deket sama aku, album ini enak gitu. Kayaknya sih awal pertamanya yang penting aku bisa push the boundary banget dalam segi aransemen gitu-gitu. Cuma apa sih ya, kayak buat aku lebih pentingin ada orang yang balik ke aku dan bilang album ini tuh bagus daripada secara stats atau apa tuh ngelihat pendengarnya banyak banget atau gimana gitu sih. Iya, salah satu gue sih yang akan bilang album ini emang anjing bagus banget sih, parah. Asli. Kalau itu lebih matter gitu buat aku untuk dapet hal-hal kayak gitu kayaknya. Kalau lu bisa sesantuy itu, label manajemen lu, apakah bisa kompromi sama kesantaian lu? Sebetulnya sih enggak sih, karena kalau bisnis kan juga bisnis kan, Kak. Jadi benar, yang pasti butuh juga ada hal yang aku dapat dari album ini gitu. Cuma itu tadi sih, makanya buat aku personal seneng banget bisa kerjasama dengan orang-orang yang passionate banget tentang pekerjaan ini, dan juga bisa kerjasama dengan banyak orang-orang misalnya kayak tadi Ivan Saputra gitu yang bener-bener ngerasa personal lah lagu-lagu ini dan mereka bener-bener bisa nyatu dengan apa yang pengen aku sampaikan. Jadi sebenarnya buat aku, kalau dari aku personal itu udah sangat-sangat apa ya, tercapai lah goal dari album ini gitu. Cuma mungkin kalau dari segi yang lainnya sih yang pasti berharap juga bisa bikin misalnya kayak konser atau apapun dan misalnya mengundang banyak orang untuk bisa nonton gitu. Itu mungkin dari segi tiket atau apapun gitu. Cuma nggak tahu ya, buat aku sih aku nggak terlalu kepikiran gitu. Cuma kerja sama aja lah aku dengan label, mereka butuh apa aku juga bakal kasih gitu. Ya tadi itulah kalau soal albumnya. Berarti sekarang pertanyaan terakhir gue adalah, lo pengen orang dapat apa dari album lo? Mengingat ini adalah album yang sangat personal buat lo. Perspektif kali ya, karena
Aku lumayan beruntung karena keluargaku banyak dan seumuran aku semua, sedangkan kayaknya banyak orang di luar sana yang lebih sendiri dan gak mesti punya teman seperjuangan dalam kayak proses mendewasa gitulah. Jadi semoga sih ada yang dengerin albumku dan ngerasa kayak oh dia juga menghadapi problem dengan mamanya lah ya, atau gimana gitu tuh. Berharap ada yang mempunyai masalah yang sama, terus semoga aja cara aku menghadapinya rada beda sedikit biar mereka juga mendapat perspektif yang fresh gitu kali ya. Iya, lo menjaring selain orang-orang yang punya relate emosi sama nyokapnya juga orang-orang yang bucin di luar sana sama pacar-pacarnya. Ya itu juga tuh. Iya anjir. Well anyway, sekali lagi gue nggak tahu gue ngomong berapa kali di obrolan gue kali ini, album lo anjing bagus banget. Gila. Keren men, hats off. Gue berharap lo tidak pernah menyerah, lo tidak peduli dengan takaran kesuksesan yang by numbers atau segala macam. Well, lo udah menciptakan karya yang gila banget. Jadi gue terima kasih lo udah melakukan ini semua dengan segala ketidaknyamanan lo, dengan kecemasan lo. Terima kasih juga udah bersedia ngobrol sama gue selama 1 jam ini. Dengan senang hati. Kak. Yoi, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa manggung bareng one day mungkin. Ya sih. Hari sejam lebih itu seru tuh kayaknya kalau asli men, ngobrol nggak usah di ini tau lo, nggak usah dikontenin, emang ngobrol tentang album lagi lah. Gue pengen banget ngelakuin itu tapi nggak bisa karena kali ini banyak batasannya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, good luck buat album lo. Abis ini akan ada apa lagi? Oh, lirik video lah yang keluar setiap hari Jumat ya, bener nggak? Bener, lirik video bakal keluar setiap Jumat, terus juga sekarang kita kerjain buat showcase album juga kak. Damn, oke, gue tunggu showcase-nya. Bakal kapan? Ada bocoran dikit mungkin? Oktober kayaknya rencananya. Alright, kalau gitu thank you lagi Mick. Salam buat Ruben, salam buat semuanya, salam buat nyokap, salam buat keluarganya, salam buat Inu juga dan labelnya. Good luck buat semua yang good luck buat semua yang akan melakukan di tahun 2020 dan juga 2021. Bye Mika. Bye bye. Gen 98,7 FM.